Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul khamis, malam Jumat 28 Agustus 2025. Maka pada kesempatan petang ini kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dari pembahasan kitab Ardul Ahlam Syarah dari Lamiyah Syekhul Islam, yang mana pembahasan kita pada kesempatan hari ini dan yang lalu tentang permasalahan al-haud. Maka disebutkan di pelajaran yang lalu bahwa haud, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu ada dan bahkan telah diciptakan mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada, dengan dalil di hadis-hadis yang telah kita lewati. Ini angduru ila haudi al-an, bahwa aku melihat kepada haudku sekarang, seperti di hadis Uqbah ibni Amir, yang mana disebutkan di dalam hadis ini bahwa aku melihat sekarang kepada haudku. Ini faratun lakum wa ana syahidun alaikum wa ini wallah la amduru ila haudi al-an. Maka maknanya, aku akan mengundang kalian semuanya minum di air telagaku, dan aku melihat sekarang kepada haudku. Maka ini menunjukkan bahwa haud Nabi telah diciptakan untuk semua kaum muslimin umat Nabi Muhammad minum di telaga tersebut. Bahkan di hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, amamakum haudun, di depan kalian itu adalah haud yang Allah janjikan kepadaku. Dan bahkan di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, wa mimbari ala haudi, dan mimbarku itu di atas haudku, di atas telagaku. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa haud itu telah diciptakan dan telah ada. Dan juga di pelajaran yang lalu telah kita masuki sifat aniyatil haud, sifat dari cawan-cawan, teko-teko, bejana tentang permasalahan haud. Kita telah membahasnya pertama tentang jumlahnya yang sangat banyak. Hadis muttafaqun alaih dari Anas disebutkan bahwa wa fihil abarik ka'ada di nujumis sama, dan pada haudku itu ada teko-teko untuk menjamu dari tamu-tamuku, umatku, ka'ada di nujumis sama, seperti jumlah bintang di langit. Maka hadis ini muttafaqun alaih dari Anas, dan juga di hadis Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim semakna dengan ini. Disebutkan la aniyatuhu aktsar min adadin nujumis sama, bahwa cawan-cawan dan teko-teko untuk minum di haud tersebut
itu lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Kemudian sifat dari bejana-bejana dan teko tersebut telah kita jelaskan, minadzahabi wal fiddah, tidak sembarangan, dari plastik yang 10.005 dari plastik, tidak. Tapi apa? Mewah, dari emas dan perak. Sesuai riwayat Muslim, fihi abariku dzahabi wal fiddati, bahwa teko-teko dan cawan-cawan untuk diminum air telaga padanya, dituangkan padanya, itu bagaikan terbuat dari emas dan perak. Dan sifat yang ketiga, yang terakhir dari sifat bejana-bejana, lami'atun kan nujum, bahwa selain terbuat dari emas dan perak juga berkilau, ting, seperti itu. Kalau di iklan. Seperti pendalilannya hadis Jabir ibnu Samurah diriwayatkan oleh Imam Muslim, ka'annal abariqa fihi an-nujum, maka seakan-akan cawan-cawan dan teko itu mengkilap bagaikan bintang-bintang yang berkelip-kelip dan bercahaya. Dan diriwayat Abdullah ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Muslim, fihi abariku kanujumis sama, maka dia itu mempunyai gelas-gelas kanujumis sama, seakan-akan berkelap-kelip seperti bintang. Maka inilah dari pelajaran terdahulu tentang sifat-sifat cawan dan haud itu telah ada. Sekarang kita masuk kepada pembahasan masih permasalahan telaga. Sifatul ma'il haudi. Sekarang kita tidak berbicara tentang permasalahan bejana, teko, cawan, bukan. Pembahasan kita sekarang adalah bagaimana sifat air. Membahas tentang air telaga. Maka telah datang sifat dari air telaga. Pertama, min haitsul laun. So now we want talking about lake. Nabi Muhammad SAW in this time talking about the water in the lake. Bagaimana sifat air telaga? So the first, min haitsul laun, from the color, ashaddu bayadun minal laban wa yalma'u kafiddatin. Maka dia lebih putih daripada susu, dan dia itu yalma kal fiddah, terang, bersinar seperti perak. Maka di sini from the color, so the haud, the leg of Nabi Muhammad SAW have color. What is the color? The color here is white than milk. White than milk. Maka dia lebih putih daripada susu. Maka tergambar nanti haud itu tidak warnanya bening seperti air aqua, bukan iklan aqua dan yang lainnya, tapi seperti air yang antum lihat, air minum kalian, bukan seperti itu. Atau warnanya seperti coklat, minuman Milo, ataupun seperti Nescafe yang warnanya kekuning-kuningan coklat, ataupun warnanya merah seperti anggur, seperti alkohol, red wine, red, no. So the leg of Nabi Muhammad SAW is white, then whiter than milk. Warnanya nanti di saat akan diminum putih, like milk. And yalma,
shining like this. So milk like milk and shining, bersinar. Where is the dalil? The dalil like hadith narrated Al-Bukhari from Sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Ma'uhu abyadu minal laban." Ma'uhu abyadu minal laban. So the water in the lake white than milk. Wa fi riwayah from Abdullah ibn Amr ibn al-As in riwayat Muslim, wa ma'uhu abyad minal wariqi, dan dia itu warnanya putih dan lebih putih daripada perak. Dan ini pun datang dari riwayat Sauban, asyaddu bayadun minal laban, dan hadis Ibnu Umar dan hadis Sauban, keduanya di Sahih Muslim. Dan hadis yang lain yang diriwayatkan Ashabus Sunan datang dari Abdullah bin Mas'ud, asyaddu bayadun minal laban, dia lebih putih daripada susu. Maka inilah dari sifat laun. So the color like milk or white than milk. Min haitsu tu'm. Sekarang kembali kepada rasa. Jadi setelah tadi tahu warnanya putih, the color is better than milk. And what is the taste? Rasanya bagaimana? Seperti air aqua kita rasanya apa? Hambar ataupun tidak ada rasa. Maka bagaimana rasanya? Ahla minal asl. Maka rasanya itu dia lebih manis daripada madu. Dia lebih manis daripada madu. So from the sweet or from the taste, sweeter than honey. Maka dia lebih manis daripada madu. Mana dalilnya? Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah di riwayat Muslim, wa ahla minal asli, bahwa dia lebih manis daripada madu. Hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari sahabat Sauban. Maka diriwayatkan di riwayat Sauban, wasu'ila an syarabihi, maka Nabi ditanya tentang airnya. Asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asl, maka dia itu sifatnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Ini hadis Sauban. Tadi hadis Abi Hurairah. Dan sekarang hadis Abi Dzar. Sama. Asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asl. Maka dia lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada honey, yakni madu. Dan begitu pun di hadis-hadis, berarti 3 hadis, Sauban, Abi Hurairah dan Abi Dzar, semuanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan diriwayatkan yang lain dari Ashabus Sunan, seperti datang dari Abi Barzah al-Aslami dan datang dari Anas ibnu Malik
dan datang dari Hudzaifah ibnul Yaman, dikeluarkan Ashabus Sunan, maknanya Abu Daud dan yang lainnya. Lafadznya sama. Wa ahla minal asl. Maka dia itu lebih manis daripada asal. Maka ini sifat bagaimana rasanya. Lalu permasalahan yang ketiga, sifat air itu abradu minas thald, akan dikasih nanti dalam bentuk panas atau dingin. Seperti kita kalau ke restoran, minumnya panas atau dingin? Panas, teh hangat, ataupun kopi hangat, atau dingin, jus dan sebagainya. So the water in the lake, di telaga Nabi sifatnya abradu minas thald. Dia lebih dingin daripada es. So very cold. Colder than ice. So subhanallah, we know now explanation how the water, how the finjan and glass. So now abrad min ath-thald. Wa dalilu dhalik hadits Hudzaifah akhrajahu ashabus sunan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, Ashaddu bayadan minal laban wa abradu minas thald. He is white better than milk and colder than ice. Maka dia lebih dingin daripada es. Hadis Hudzaifah and hadis Anas akhrajahu ashabus sunan and he is sahih, and hadis Abi Barzah al-Aslami. So 3 hadis, Hudzaifah, Abi Barzah al-Aslami, and Anas ibn Malik, all is sahih, semuanya hadis sahih. Disebutkan abradu minas thald, dia lebih dingin daripada es, daripada snow, salju. Baqiya soal, kenapa airnya dingin? Why cold, not hot? Like Nescafe or like teh hangat. Why cold? Wallahu alam, this from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But the ulama say because there are, before the Muslimin came to the lake, Allah make down the sunrise. Matahari diturunkan, like hadis narrated Muslim from Miqdad ibn al-Aswad. In Mahsyar, Allah down the sun until 1 mile in all the head the people. Maka semua orang di Mahsyar itu kepanasan, diturunkan hanya 1 mil mentari. Maka mentari yang diturunkan hanya 1 mil, disebutkan di hadis semua orang dehydration. Kullu nas yakhrujunal ard, faminhum man yakunu ala rukbatayhi ala haqwayhi wa man yuljimuhul arqu iljaman. Maka dalam keadaan kepanasan itu keluar keringat sampai kepada betis, sampai kepada lutut, sampai kepada pinggang, dan bahkan sampai kepada telinga dan mulut, dan berenang-renang dari keringatnya. Maka di sini menunjukkan dalam keadaan kepanasan. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan, jika ditanya kenapa air haud dingin, karena dalam keadaan panas tubuh, kepanasan, mana yang lebih baik, minum air panas atau minum air dingin? Maka minum air dingin, dan ini sudah tidak bisa ditawar-tawar, sudah disuruh minum nawar, pengen air panas misalnya. Maka di sini jawabannya. Jadi bagaimana sifat airnya? Abradu minas thald,
colder than ice, colder than snow. Lebih dingin daripada salju. Sifat yang berikutnya, sifat yang keberapa sekarang tentang air? 3. Tentang air. Tadi rasanya, warnanya, kemudian rasanya. Iya. Pertama warnanya, kedua rasanya lebih manis daripada gula, ketiga keadaannya dingin atau panas, iya kan? Sekarang keempat, iya. Maka keempat, min haitsu raihah, from the smell. Bagaimana sifat air telaga? Apakah like cafe? Ataupun bagaikan bau yang lain? Maka telah datang hadis muttafaqun alaih from Abdullah ibni Amr ibni al-As. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, warihuhu atyabu minal misk. Warihuhu, harumnya, the smell, atyabu minal misk, better than misk. And misk, or in English musk, maka dia termasuk dari the better parfum. So from this hadith, isyarah, we beneficial from this hadith. This hadith dalil, the better of the parfum is musk or misk. Why? Because if they're better than misk, Nabi Muhammad SAW will say better than misk with the other name. So this hadith, the misk is the better from the parfum. Dari hadis ini memberikan isyarah bahwa parfum terbaik adalah misk. Maka ada pertanyaan di sini. Ada mikrofon? Tidak. Indak ya Hudzaifah. Tentang permasalahan lebih baik wangi-wangian dari misk selain hadis ini, bahwa air telaga harumnya lebih harum daripada misk. Apakah ada di hadis lain tentang pujian dengan bau misk? Ingat, di pelajaran yang lalu Ramadan puasa apa? Baik, hadis Abi Hurairah, keutamaan orang yang berpuasa, fa inna ra'ihi fammi sha'imi atyabu minal misk. In the hadith muttafaqun alaih about the man make fasting, Nabi Muhammad SAW said, whoever fasting, so from the stomach have like smelled between Allah better than misk. Maka di hadis disebutkan dari keutamaan orang yang berpuasa, keluar mulut atau keluar nafas bau mulut dari mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih baik baunya daripada misk. Itu di sisi Allah. Namun maaf, bukan membantah hadis. Namun prakteknya di sisi manusia apa? Bau naga. Iya. Apalagi tidak gosok gigi. Maka di saat sholat di sebelah tetangganya, Allahu Akbar, maka bau naga untuk manusia. Namun di hadis di sini, indallah, di sisi Allah, atyabu min rihil misk, nafasnya orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bau parfum misk. So from the hadith, the two hadith, the first talking about the water in the lake Nabi, warih wa raihatuhu
afdalu min misk. In hadis, warihuhu atyabu minal misk. So the smell is better than misk. And hadis, fasting, the beneficial who fasting, Nabi Muhammad SAW said, and his mouth better than misk. This between he and Allah. Maka inilah dari sifat air telaga dari segi baunya. Maka baunya itu harum. Hadal hadits Abdullah bin Amr fi as-sahihain muttafaqun alaih. Wa kadzalika hadits Hudzaifah akhrajahu ashabus sunan, wa hadits Ibni Abbas kadzalik akhrajahu ashabus sunan. Lafadznya sama, wa atyabu minal misk. Maka baunya itu lebih baik daripada bau misk. Maka inilah sifat dari air. Ada berapa sifat? Ada 4. 4 apa 5? 4. Jadi nanti yang disuguhkan kepada kita di haud, so the water in lake Nabi Muhammad SAW, the first is abyad minal laban, lebih putih daripada susu. Kedua, ahla minal asl, lebih manis daripada madu. Ketiga, raihatuhu atyabu minal misk, bahwa baunya lebih harum daripada misk. Yang keempat, dan dia abradu minas salj, lebih dingin daripada es ataupun salju. Ini sifat air telaga. Nikmat. Kita akan mengetahui permasalahan ini sebelum kita minum dari hadis-hadis yang sahih. Sekarang masuk kepada sifat yang lain bukan dari air. Maka di pelajaran yang lalu telah kita bahas bagaimana sifat bejana, teko-teko dan cawan. Kemudian di pelajaran yang lalu juga atau hari ini bagaimana sifat airnya. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana bentuk haud. Maksudnya, how is the haud, like circle or square or what? Or maybe tall, panjang seperti Sungai Batanghari misalnya. Maka bagaimana? Maka telah datang di dalam hadis syaklul haud murabba. Maka bentuk dari haud itu dia murabba. Ma makna murabba? Murabba misalnya panjang 7, lebar 7. Itu namanya murabba. Apa bahasa Indonesianya? Bujur sangkar. Segi 4. Segi 4 bisa jadi 6 kali 5. Iya Bu, segi 4 kan? Segi 4 itu bisa 7 kali 5. Namun panjang dan lebarnya sama, dinamakan bujur sangkar. Iya apa tidak? Panjang 5 meter seperti misalnya panjang 5 meter, lebar 5 meter, seperti ini sama, panjang kali lebar. Kalau persegi 4 seperti ini, persegi 4 bisa 3, 7 dan seterusnya. Al-muhim syaklul haud murabba. Maka dia maksudnya panjang dan lebarnya sama. Jadi tidak seperti sungai, yang mana kita mempunyai Sungai Batanghari, lebarnya Masya Allah, jembatan itu yang kita lewati berapa meter? Ada 100-200 meter. Namun panjangnya ratusan kilo.
di mana dia itu melewati sebagian Sumatera Barat dan bermuara di Jambi. Iya, muaranya di Jambi. Maka panjang dan lebarnya kurang dari panjangnya. Adapun di sini seperti kubus, kalau dia itu berbentuk ruang, maka dia adalah murabba. Mana dalil bahwa al-haud itu sifatnya murabba? Maka telah datang hadis diriwayatkan oleh Abi Dzar. Disebutkan di hadis Abi Dzar, arduhu mithlu tulihi. Masya Allah. Nabi tidak belajar, tidak tahu pelajaran geometrika, panjang kali lebar dan tinggi dan seterusnya. Namun dia mensifatkan arduhu mithlu tulihi, bahwa arduhu lebarnya telagaku itu seperti panjangnya. Jadi panjang kali lebar sama. Maka dia misalnya, wallahu a'lam, misal 1000 kilo panjang, ya lebarnya 1000 kilo. Misal ini. Jadi dia bentuknya kalau berbentuk ruang seperti kubus, ruang. Tapi kalau dalam keadaan bukan ruang, ya segi empat atau apa saja. Bujur sangkar yang saya ingat, wallahu a'lam, nanti dilihat. Maka ini hadis yang pertama, pendalilannya Abu Dzar. Mana dalilnya kalau panjang dan lebarnya sama? Ucapan Nabi, arduhu mithlu tulihi, panjangnya dan lebarnya sama. Dan begitu pun di hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, yang mana dia juga muttafaqun alaih. Mana dalilnya? Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa zawayahu sawa. Maka makna zawayahu, maka ujung-ujungnya sama, panjangnya dan lebarnya sama. Maka ini pendalilannya, lafaz wa zawayahu sawa, maka panjang dan lebarnya sama. Dan begitu pun di hadis Jabir ibni Abdullah yang diriwayatkan Ashabus Sunan, sama lafadznya wa zawayahu sawa. Dan dijelaskan yakni arduhu mithlu tulihi, lebarnya dan panjangnya itu sama. Maka ini sifat al-haud dari bentuk. Maka dia itu segi empat, panjang dan lebarnya sama. Kemudian sifat yang lain, dari mana air telaga ini bersumber? Nah, ini pertanyaan yang penting. Seperti like now the river, we have river Batanghari. Di mana hulunya Batanghari itu? Di mana? Hulunya di mana, Bu? Di Sumatera Barat, iya kan? Dari Kerinci? Nggak ada yang tahu. Dari Kerinci, terus bermuara di Muara Jambi, di Provinsi Jambi. Maka di sini pertanyaan, dari mana hulu berasal dari telaga itu? Apakah di dalam telaga itu ada mata air keluar, seperti misalnya di Danau Singkarak keluar, dan juga Danau Maninjau keluar dari dalam, dan juga Danau Kembar yang di Solok yang tinggi dan rendah, pengen ke sana di alam panjang, insya Allah. Maka di sini dari mana sumbernya? Dari tanah itu. Nah, pertanyaan di sini, al-haud, from where the water?
The water in the lake al-haud from where? Apakah ada mata air di bawahnya? Maka jawabnya, yastamidul haudi ma'uhu minal kautsar. Maka airnya itu bersumber dari al-kautsar. Maka al-kautsar lain lagi dan telaga Nabi lain lagi. Al-kautsar di dalam surat khusus, inna a'tainakal kautsar. Maka di dalam tafsir ayat ini, inna sesungguhnya kami a'tainaka memberikan khusus kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Dia berada di surga. Untuk Nabi khusus diberikan al-kautsar. Yakni seperti di ayat-ayat tajri min tahtihal anhar, bahwa surga-surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, air-air, di antaranya al-kautsar. Nah, al-kautsar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi ini mengalir, dijadikan sebagai sumber dari pemasokan telaga Nabi. Jadi kita sekarang berbicara tidak sembarangan, ada dalilnya. Jadi pelajaran kita tentang sifat telaga ini semua bersumber kepada dalil. Maka tahu sekarang sumber mata airnya bukan dari tanah yang ada, tetapi apa? Dari surga al-kautsar punya Nabi. So now we talking about from where the water in the lake, in the haud. The answer is from al-kautsar. From the paradise Allah give Nabi Muhammad SAW specially al-kautsar. So from this al-kautsar in the paradise Allah give to lake Nabi. Maka dijadikan kepada telaga Nabi. Jadi tidak sembarangan dari haud Nabi. Kita belum masuk kepada surga dan kita meminum sumber minuman dari surga. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kita ini orang-orang yang minum telaga Nabi. Mampir di telaga Nabi dan Nabi memberikan. Kenapa? Karena nanti akan ada hadis. Di sana ada kaum muslimin matrudun, diusir oleh Nabi, kalian jangan minum dari airku, pergi. Buhdan, suhkan, pergi kalian jauh dari sini. Siapa mereka? Ahlul bid'ah. Karena di hadis nanti akan kita pelajari. Suhkan, buhdan. Maka orang-orang yang melaksanakan bid'ah dan di saat ditegur, alah dikit-dikit bid'ah, ini kan bid'ah hasanah. Ngaku ada bid'ah tapi hasanah. Maka mereka diusir dari telaga. Muslim, namun tidak boleh minum. Nanti akan datang hadis. Nabi membawa asok mendatangi orang-orang ini. Buhdan, suhkan, jauh kalian, jangan minum dari telagaku. Maka disebutkan di dalam hadis, bagaimana ya Allah aku mengusir mereka? Ini karena perintah Allah. Apa kata Allah? Li'annaka la tadri mada ahdatsa ba'dak. Kamu wahai Muhammad tidak tahu setelah kamu meninggal. Kaum muslimin make bid'ah. Mereka muslim tapi melaksanakan tambahan inovasi dalam agama, maka balasannya mereka tidak boleh minum dari haud. Maka Nabi pun sebetulnya tidak ingin dan tidak tega, namun ini perintah dari Allah. Maka buhdan, suhkan. Kemudian disebutkan liman ghayyara wa badala. Pergi kalian dari telagaku, jangan minum. Karena apa? Liman ghayyara wa badala. Barang siapa yang berinovasi, menambah dan mengurang dari sunnah-sunnahku, kalian melaksanakan kebid'ahan, tidak boleh minum. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita bisa meminum dari air haud telaga Nabi. Syaratnya
harus menjadi ahli sunnah. So ahlul bid'ah not drinking. Sufi, Syi'i, Khawarij, Ikhwanil Muslimin, dan yang lainnya, maka mereka tidak akan meminum. Nanti akan ada pelajarannya. Kembali kepada masalah, dari mana mata air sumber dari haud yang diminum oleh kaum muslimin yang tidak habis-habis ini? Maka jawabnya, yastamidul haud ma'uhu minal kautsar, bahwa sumber mata air haud Nabi itu dari Al-Kautsar. Mana dalilnya? Disebutkan di riwayat Abi Dzar di Sahih Muslim. Riwayat Abi Dzar di Sahih Muslim. Mana lafadznya? Disebutkan yashhubu au yashhabu fihi mizaban minal jannah. Maka air telaga Nabi itu dari sumbernya 2 pipa besar dari surga, dari Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar, sungai yang mengalir di surga, diberikan kepada Nabi itu ada pipa yang 2. Pipa-pipa yang besar, tentunya di sini hanya sekedar hadis disebutkan mizaban. Disebutkan 2 pipa besar yang bersumber dari surga Al-Kautsar, dilarikan ke haud. So the water lake Nabi Muhammad SAW from paradise, not from land like this. Maka ini pendalilannya di hadis Abi Dzar, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim juga sahih dari Thauban. Disebutkan yaguttu fihi mizaban yamuddanihi minal jannah. Maka akan ada 2 pipa besar dari surga yang memenuhi air telaga ini. Ini lafaz 2 dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar dan Thauban. Dan di sana diriwayatkan Ashabus Sunan, namun derajatnya sahih dari Abi Barzah. Disebutkan inna li haudan ma baina kada wa kada fihi mizaban yansa'iban minal jannah. Maka ada airnya itu bersumber dari 2 pipa besar dari surga. Maka di sini subhanallah, di padang mahsyar, pada saat itu kita belum masuk ke surga, namun kita bisa minum telaga Nabi yang bersumber dari surga, dari Al-Kautsar. Maka inilah dari sifat-sifat tentang permasalahan haud. Kita tambah satu lagi, meskipun sudah adzan. Maka kita masuk sekarang kepada bab berikutnya, atharul haudi liman syaribahu. Efek samping, side effect for who drink the water from the lake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Efek yang akan berakibat kepada orang yang minum dari telaga Nabi. Maka misalnya seperti kita minum sesuatu, misalnya ramuan racikan kuku bima, maka di saat kita minum,
efeknya menjadi strong. Kekuatan horsepower 1000 kekuatan tenaga kuda. You know, kuku bima. Maka this now we talking about what is the side effect if some Muslim drink the water from how? Make strong? No wife in this time. Tidak ada istri pada saat itu. Tidak membuat tegang dan berdiri. Bukan itu. Tapi yang lain. Muhammad senyum-senyum apa kau? Tahu? Maka apa akibat dari meminum air telaga? Pertama, yarwil golil. Maka dia datang dalam keadaan kepanasan, matahari diturunkan seperti di hadis Miqdad Ibn Aswad yang tadi kami sebutkan. Kemudian disuruh minum dari sifat-sifatnya, yang mana sifatnya lebih dingin daripada salju dan warnanya putih dan lebih manis daripada asal, dan apalagi lebih harum daripada misk. Nah, di sini di saat diminum disebutkan sifatnya yarwil ghalil, melepaskan dahaga yang tidak butuh lagi dia minum di saat peristiwa-peristiwa di mahsyar, seperti ditimbang amalan-amalannya, diterima kitabnya dari tangan kanan, dan juga di saat melewati as-sirat tidak butuh lagi minum. Jadi tidak minum sekarang minum, dibawa airnya itu, nanti pas nyebrang sirat istirahat minum dulu. Tidak. Maka side effect yang bagus di saat kita meminum air telaga Nabi, yarwil ghalil. Mana dalilnya? Hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr bin al-As, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Faman syariba minhu fala yadma'u ba'dahu abada." Ini efeknya, khasiatnya. Barang siapa yang minum, diberikan oleh Nabi minum, maka dia minum, maka tidak akan pernah kehausan setelah itu. Maka nanti akan berjalan melewati sirat tidak haus, dan ditimbang amalannya pada saat itu wallahu a'lam berapa tahun, karena orang sangat banyak. Maka oleh sebab itu ingat hadis al-fuqara awwala yadkhulu ilal jannah qabla al-aghniya bi khamsina sanah. Ingat hadis. Maka orang-orang yang fakir miskin itu di hari akhirat dia akan lebih masuk duluan kepada surga daripada orang-orang kaya. So the poor man Muslimin will be going to the paradise before the rich man 50 years. 50 tahun lebih dahulu. Because for too much people. Maka pada saat itu penimbangan mizan amalan kita, kemudian menerima rapor baik dan buruk, kemudian setelah itu disuruh menyeberang, maka semuanya tidak butuh untuk minum. Disuruh nyeberang, bentar, minum dulu, haus, tidak butuh membawa bekal, dibawa ke botol air zam-zam, air telaga, atau dibawa gelas-gelas, minta kepada Nabi teko, bawa teko ya biar diminum nanti. Tidak butuh. Karena di dalam hadis disebutkan fala yadma'u ba'dahu abada. Dari hadis siapa saja? Catat Abdullah bin Amr bin al-As, muttafaqun alaih. Kedua hadis Sahal ibnu Sa'ad, muttafaqun alaih juga. Dengan lafaz wa man syariba lam yadma'u abadan. Siapa yang minum tidak butuh lagi untuk minum lagi. Maksudnya pelepas dahaga terus menerus, tidak butuh lagi untuk mengulangi minum kembali.
Ini sifat yang pertama dari side effect. So the side effect is irwaul ghalil. When you drink, you never thirsty enough. Just you drink and you going to mizan and you going to the place, this place and this place, and as-sirat yang paling akhir melewati sirat, tidak butuh lagi minum. And the second dan side effect yang kedua apa? Yubayyidul wujuh. Wajah-wajah mereka menjadi shining. So after drink the water from the lake, make your face all is shining. Membuat wajah-wajah kalian menjadi glowing, menjadi bercahaya. Maka ini akibat meminum dari air telaga. Maka mana pendalilannya? Pendalilannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, maka bukan di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, tapi diriwayatkan ashabus sunan dari Abi Umamah. Maka dikatakan man syariba minhu lam yadma'u ba'daha walam yaswada wajhuhu abada. Maka setelah minum air dia tidak pernah lagi dahaga, akan terus merasa kenyang, tidak butuh lagi kepada air. Dan yang kedua, wajahnya akan menjadi putih. Walam yusawwad wajhahu abada. Sama sekali wajahnya tidak akan menghitam. Maka terbayang orang yang minum ini akan putih wajahnya. Maka kaum muslimin akan diketahui wajahnya setelah minum dari haud Nabi putih bersih. Meskipun nanti dia akan melewati sirat. Sirat itu gambarannya jembatan, yang mana di bawahnya api neraka. Indah ya Abdurrahman, jembatannya ukurannya berapa meter lebarnya? Bisa naik mobil luas? Asghar sya'ran bisa amrah. Di dalam hadis, in the hadis, not wide like jalan tol, seperti jalan tol or the highway, no, but very small. Nabi Muhammad SAW said, hadis Anas muttafaqun alaih, as-sirat sifatnya ahaddu minas sayf wa adyaku minas sya'r atau minas sya'rah. Maka dia lebih sempit daripada rambutmu. Kamu cabut satu rambut, nah itu rambut itu sirat, as-sirat jembatan kelak lebih tipis. Wa kadalik asyad, lebih tajam daripada pedang. Maka orang yang tidak ditolong oleh Allah baru melangkah bisa terputus kakinya. Tajam, lebih tajam dari mata pedang. Wa kadzalika asyaddu muzillatan, dan sangat licin. Maka di dunia dia pemain sirkus misalnya, pemain akrobat, main sirkus naik di atas penonton. Maka dia bilang kelak aku akan selamat karena aku akan menyeimbangkan badan dan seterusnya. Tidak, dia akan membuat orang tergelincir. Maka disebutkan adyaku minas sya'ar wa ahaddu minas sayf wa asyaddu muzillatan. Maka sifatnya dia lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, dan juga membuat orang terjatuh, sangat licin. Ini sifat as-sirat. Maka dia dalam keadaan menyeberangi, di bawahnya panas api neraka. Maka orang ini tetap berwajah putih bersih dalam keadaan setelah meminum dari ma al-haud. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan tentang permasalahan telaga, dan masih banyak nanti hadis-hadis yang lain tentang permasalahan sifat telaga. Maka indak ya man mau
menjawab. Nah, ini pelajaran barusan. Simpulkan pelajaran kita tentang sifat haud. Ya Pandu. Oh Yahya. Pertama yang kita pelajari hari ini. Imsik. Ayo, pertama. Halas Rais. Lebih manis daripada madu. Taib. Lebih manis daripada madu. Lebih putih daripada susu. Lebih putih daripada susu. Aromanya lebih harum daripada parfum misk. Lebih harum daripada misk. Itu sifat air. Terus lebih dingin daripada es. Lebih dingin daripada es. Semua itu kembali kepada sifat airnya. Lalu apa lagi? Sifat apa lagi? Ayo sebelahnya jawab. Tadi paham nggak belajar? Sifat orang yang minumnya, yang pertama dia tidak akan merasa kehausan lagi, dan yang kedua membuat wajahnya putih. Baik. Yang terakhir, Rais, kita kasih juga dari sifat. Nah kan, si Ucok nih jalan-jalan dia. Orang belajar dia jalan-jalan ke Medan, ke Beras tadi lagi. Nggak tahu. Sebelah nggak tahu juga. Wes, Rafiq, Ucok, Muhammad, Yusuf, you know? Apa? Banyak gaya dari tadi bukannya jawab. Indah ya Hudaifah. صفات شكل الحوض. Mada. الأول أنه طوله وعرضه صوم. Hasad. Maka sifat yang terakhir bagaimana bentuknya. Jadi bentuknya itu, if you have drawn, bagaimana keadaan bentuknya, maka bentuknya adalah persegi empat, panjang dan lebarnya sama. Jadi panjangnya haud itu sama seperti ini, bukan panjang terlalu panjang dan lebarnya sedikit, bukan, tetapi panjang dan lebar sama. Maka inilah sifat dari haud yang bisa kita berikan. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang di malam Jumat masih kita lanjutkan tentang sifat haud.